Ilmunai. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Farihana. Di sini saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang ilmu filsafat menurut beberapa tokoh. Yang pertama yaitu menurut H. de Vos. Menurut H. de Vos, cabang filsafat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama metafisika, logika, ajaran tentang ilmu pengetahuan, filsafat alam, filsafat kebudayaan, filsafat sejarah, etika, estetika, dan antropologi. Yang selanjutnya yaitu menurut Profesor Albury Castle. Dibedakan menjadi beberapa bagian masalah. Yang pertama yaitu masalah teologis, yang kedua masalah metafisika, yang ketiga masalah epistemologi, yang keempat masalah etika, yang kelima masalah politik, dan yang keenam masalah sejarah. Yang selanjutnya yaitu menurut Dr. Richard H. Popogin dan Dr. Avrom Astrol. Dibedakan menjadi beberapa section. Yang pertama yaitu etik atau etika, section kedua political philosophy atau filsafat politik, yang ketiga metafisik atau metafisika, yang keempat philosophy of religion atau filsafat agama, yang section kelima theory of knowledge atau teori pengetahuan, yang selanjutnya yaitu section keenam logic atau logika, dan yang terakhir section ketujuh contemporary philosophy. Tokoh selanjutnya yaitu menurut Dr. M.J. Lavengel menyatakan bahwa filsafat merupakan ilmu kesatuan yang terdiri atas 3 lingkungan masalah. Lingkungan masalah yang pertama yaitu lingkungan masalah keadaan yang berupa metafisika manusia, alam, dan seterusnya. Lingkungan masalah yang kedua yaitu lingkungan masalah pengetahuan yang berupa teori kebenaran, teori pengetahuan, dan logika. Yang selanjutnya yaitu lingkungan masalah nilai yang berupa teori nilai etika, estetika, dan yang bernilai berdasarkan religi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cabang pokok filsafat. Cabang pokok filsafat dibedakan menjadi 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cabang ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos yang berarti berada atau being, dan logos yang berarti pikiran atau logik. Jadi ontologi sendiri berarti ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada atau berada, atau dengan kata lain artinya ilmu yang mempelajari tentang yang ada atau dapat dikatakan berwujud dan berdasarkan logika. Yang selanjutnya yaitu hakikat ontologi ilmu pengetahuan. Ada beberapa hakikat. Yang pertama yaitu ilmu berasal dari riset atau penelitian. Yang kedua, tidak ada konsep wahyu. Yang ketiga, adanya konsep pengetahuan empiris. Yang keempat, pengetahuan rasional bukan keyakinan. Yang kelima, pengetahuan metodologis. Yang keenam, pengetahuan observatif. Yang ke-7, menghargai asas verifikasi atau pembuktian. Yang ke-8 yaitu menghargai asas skeptisisme yang radikal. Ontologi dalam metafisika. Ontologi dalam filsafat mempelajari hakikat realitas yang ada. Ontologi dapat mendekati masalah hakikat dari 2 sudut pandang, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Dewasa ini sistem monistik tidak lagi banyak dianut orang karena justru perbedaanlah yang merupakan kategori dasar segenap kenyataan yang ada. Ontologi merupakan bagian dari metafisika. Objek formal ontologi. Objek formal ontologi adalah hakikat seluruh yang ada bagi pendekatan kuantitatif. Realitas akan tampil dalam bentuk jumlah, maka akan muncul aliran-aliran seperti materialisme, idealisme, dan naturalisme. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang cabang epistemologi. Epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari 2 kata dalam bahasa Yunani yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos berarti pikiran, kata, atau
atau teori. Jadi, epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal, sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Objek material epistemologi adalah pengetahuan, sedangkan objek formal epistemologi adalah hakikat pengetahuan. Terjadinya pengetahuan. Feuger menyatakan bahwa titik tolak kajian epistemologi adalah situasi kita, yaitu kejadian. Berangkat dari penghayatan, pemahaman, dan situasi itulah kita berusaha untuk mengungkapkan perbuatan-perbuatan mengenal sehingga terjadi pengetahuan. Akal sehat dan mencoba-coba mempunyai peranan penting dalam usaha manusia untuk menemukan penjelasan mengenai berbagai gejala alam. Sedangkan karakteristik akal sehat menurut Titus adalah yang pertama, ketika landasan berpikir berakar pada adat dan tradisi, maka akal sehat cenderung bersifat kebiasaan atau mengulang. Yang kedua yaitu karena landasan berpikir kurang kuat, maka akal sehat cenderung bersifat kabur dan samar. Yang ketiga yaitu karena kesimpulan yang ditarik sering berdasarkan pada asumsi atau anggapan tanpa dikaji lebih lanjut, maka akal sehat lebih merupakan pengetahuan yang tidak teruji. Kebenaran pengetahuan. Seseorang yang memperoleh pengetahuan melalui pengalaman indera akan berbeda cara pembuktiannya dengan seseorang yang bertumpu pada akal atau rasio, intuisi, otoritas, keyakinan, dan atau wahyu. Beberapa teori yang menjelaskan tentang kebenaran antara lain teori koresponden, yang kedua teori konsistensi, yang ketiga teori pragmatis. Adapun menurut Ansyari, kebenaran mempunyai 4 tingkatan, yaitu yang pertama kebenaran wahyu, kebenaran spekulatif filsafat, kebenaran positif ilmu pengetahuan, kebenaran pengetahuan biasa. Sumber pengetahuan. Ada 6 hal yang merupakan alat untuk mengetahui proses terjadinya pengetahuan, yaitu pengalaman indera, nalar, otoritas, intuisi, wahyu, dan keyakinan. Dalam epistemologi ini terdapat beberapa logika, yaitu analogi, silogisme, premis mayor, dan premis minor. Yang pertama yaitu analogi dalam ilmu bahasa adalah persamaan antara bentuk yang menjadi dasar terjadinya bentuk-bentuk yang lain. Yang kedua, silogisme adalah penarikan kesimpulan konklusi secara dedukatif tidak langsung yang konklusinya ditarik dari premis yang disediakan sekaligus. Yang ketiga yaitu premis mayor bersifat umum yang berisi tentang pengetahuan, kebenaran, dan kepastian. Yang keempat yaitu premis minor bersifat spesifik yang berisi sebuah struktur berpikir dan dalil-dalilnya. Yang selanjutnya yaitu cabang aksiologi. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu aksios yang berarti nilai, sedangkan logos berarti teori atau ilmu. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Nilai dalam aksiologi. Dalam aksiologi ada 2 komponen mendasar yakni etika dan estetika. Yang pertama yaitu etika. Etika adalah cabang filsafat yang aksiologinya membahas tentang masalah. Masalah tersebut antara lain masalah moral. Kajian etika lebih fokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Etika merupakan salah satu cabang filsafat tertua. Yang kedua yaitu estetika. Estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang keindahan. Estetika dibedakan menjadi antara suatu bagian deskriptif dan bagian normatif. Karakteristik nilai. Ada beberapa karakteristik nilai yang berkaitan dengan teori nilai atau the theory of value, yaitu yang pertama nilai objektif atau subjektif. Nilai itu objektif jika ia tidak bergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Yang kedua yaitu nilai absolut atau relatif. Suatu nilai dikatakan absolut atau abadi apabila nilai yang berlaku sekarang sudah berlaku sejak masa lampau dan akan berlaku sepanjang masa.
berlaku bagi siapapun tanpa memperhatikan ras maupun kelas sosial. Metode filsafat. Yang pertama metode kritis, yang kedua metode intuitif, yang ketiga metode skolastik, yang keempat metode matematis, yang kelima metode empiris, yang keenam metode transendental, yang ketujuh metode dialektis, yang kedelapan metode fenomenologi, yang kesembilan metode diopositivistik, yang kesepuluh metode analitik bahasa. Baik, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah metode kritis. Metode ini digunakan oleh Socrates dan Plato. Prinsip dari metode ini adalah analisis istilah dan pendapat. Metode ini merupakan penafsiran yang menjelaskan keyakinan dan memperhatikan pertentangan. Yang kedua, metode intuitif. Metode ini dipergunakan oleh Plotinus dan Brisson. Pada dasarnya bersandar pada introspeksi intuitif dan dengan pemakaian simbol-simbol yang diusahakan dapat membersihkan intelektual dengan jalan pembaruan antara kesadaran dan proses perubahan, sehingga tercapailah pemahaman langsung mengenai keyakinan. Yang ketiga, metode skolastik. Metode ini digunakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas pada abad pertengahan. Metode ini prinsipnya bersifat sintetis deduktif, dengan bertitik tolak dari definisi-definisi atau prinsip-prinsip yang jelas dengan sendirinya. Ditarik kesimpulan-kesimpulan. Yang keempat, metode matematis. Metode ini digunakan oleh Descartes dan pengikutnya. Metode ini dimulai dengan analisa terhadap hal-hal yang kompleks, dicapai intuisi akan hakikat-hakikat dengan sederhana, yakni ide terang dan berbeda dari yang lain. Dari hakikat-hakikat itu dideduksikan secara matematis. Yang kelima adalah metode empiris. Dipergunakan oleh Hobbes, John Locke, Berkeley, dan Hume. Metode ini berpijak pada sikap bahwa hanya pengalamanlah atau empiria yang dapat menyajikan pengertian yang benar yang kemudian disusun bersama secara geometris. Yang keenam, metode transendental. Digunakan oleh Immanuel Kant dan kelompok neoskolastik. Metode ini pada dasarnya bertitik tolak dari tempat pengertian tertentu dengan jalan analisa diselidiki syarat-syarat a priori. Yang ketujuh, metode dialektis. Digunakan oleh Hegel dan Karl Marx. Pada prinsipnya, metode ini mengikuti dinamika pikiran atau alam sendiri menurut triadik, yakni tesis, antitesis, sintesis dicapai hakikat kenyataan. Kedelapan adalah metode fenomenologis. Digunakan oleh Edmund Husserl dan kelompok eksistensialisme. Metode ini pada dasarnya melakukan pemotongan secara sistematis, yakni reduction, atau refleksi atas fenomena dalam kesadaran mencapai penglihatan hakikat murni. Metode kesembilan yakni metode neopositivistik. Pada prinsipnya, metode ini meletakkan pemahaman terhadap hakikat kenyataan dengan jalan menggunakan aturan-aturan seperti yang berlaku pada ilmu pengetahuan positif, khususnya ilmu eksakta. Yang ke-10 adalah metode analitik bahasa. Digunakan oleh Ludwig Wittgenstein. Pada prinsipnya melakukan analisa berdasarkan pemakaian bahasa sehari-hari, yakni ordinary language, sehingga dapat ditentukan sah atau tidaknya ucapan-ucapan filosofis. Baik, yang berikutnya adalah filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. Hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan. Sejarah filsafat merupakan pengetahuan yang banyak digunakan dan sangat penting dalam mempelajari hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan. Sejarah filsafat juga merupakan subjek matter dalam belajar filsafat, merupakan alat untuk mengenal filsafat dan ilmu pengetahuan. Secara historis ada hubungan emosional yang signifikan antara filsafat dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu dilahirkan oleh filsafat, meskipun akhirnya keduanya menempati posisi yang sama sebagai ilmu atau bidang tertentu. Filsafat menyelidiki pembahasan serta pemikiran seluruh alam kenyataan dan menyelidiki bagaimana hubungan kenyataan satu sama lain. Di sini pengertian ilmu atau ilmu pengetahuan sendiri adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi ini lebih merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Jadi perbandingan filsafat dengan ilmu pengetahuan di sini adalah filsafat dan ilmu dalam penggunaannya dalam berbagai hal saling tumpang tindih. Bahasa yang dipakai dalam filsafat berusaha untuk berbicara mengenai ilmu dan bukannya di dalam ilmu. Filsafat dan ilmu bertumbuh pada objek material dan melainkan objek formalnya. Beda antara ilmu dan filsafat ternyata juga dari cara berpikir manusia itu sendiri. Seperti kami katakan, lebih dulu ilmu berkisar pada fakta. Walaupun demikian, antara ilmu dan filsafat ada hubungannya. Filsafat memang dalam penyelidikan
Perbandingan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Filsafat dan ilmu dalam penggunaannya memang saling tumpang tindih. Bahasa yang dipakai dalam filsafat berusaha untuk berbicara mengenai ilmu dan bukannya berada di dalam ilmu. Filsafat dan ilmu pengetahuan bertemu pada objek material, yang melainkan objek formalnya. Perbedaan antara ilmu dan filsafat ternyata juga berasal dari cara berpikir manusia itu sendiri. Seperti yang kami katakan lebih dulu, ilmu berkisar pada fakta. Eksistensi filsafat dan agama. Segala jenis pengetahuan itu di satu pihak masing-masing otonom. Di pihak lain bersilangan, bahkan bertumpang tindih dan saling terkait juga. Orang umumnya meyakini bahwa milenium ketiga ini ditandai dengan bangkitnya kembali kehidupan religius. Maka abad ini sering disebut sebagai abad post-sekuler. Berbagai peperangan dan kekerasan religius selama ini adalah manifestasi paling grafis dan tendensi tersebut. Namun yang lebih mengaburkan idealisme atau tanggung jawab adalah aliansi dari yang suci dan kekuasaan. Dalam masyarakat modern sebaliknya, yang suci seringkali tergantung pada kekuasaan sekuler. Abu Hayyan At-Tauhidi dalam kitab Al-Imta wal Mu'asanah berkata, filsafat dan syariat senantiasa bersama sebagaimana syariat dan filsafat terus sejalan sesuai dan harmonis. Menurut Ibnu Sina, tafakur dalam kerangka teoritis dan praktis atau terapan pada hakikatnya adalah bahwa manusia berakal mengulurkan tangannya kepada realitas mutlak yang maha sempurna untuk memohon agar hakikat, rahasia, dan ilmu atas segala sesuatu tersingkap baginya. Musa bin Maimun, seorang filosof Yahudi, karena terpengaruh filsafat Islam, beranggapan bahwa tafakur dan kontemplasi sebagai salah satu bentuk ibadah yang dapat mengantarkan manusia pada kebahagiaan. Karena itu berupaya menunjukkan akal dan agama. Abu Nasir Farabi, pendiri Maktab Filsafat Islam, filosof yang juga berupaya menggabungkan antara agama dan filsafat. Dalam sejarah filsafat Islam, Syekh Syihabuddin Suhrawardi adalah termasuk salah satu seorang filosof yang menentang pemisahan ajaran suci agama dan pemikiran filsafat. Ia beranggapan bahwa keduanya terdapat kesatuan hakikat. Ibnu Rushd dalam kitabnya Manahij al-Adilah fi Aqaid al-Milah memaparkan bahwa syariat terbagi dalam dua bagian, yakni lahir dan batin, untuk menghindari takwil. Dengan demikian, penisbahan suatu pandangan mengenai hakikat yang saling bertolak belakang kepada Ibnu Rushd adalah penisbahan yang tidak beralasan. Pada abad ke-11 Hijrah, muncul seorang filosof bernama Sadruddin Syirazi yang secara gemilang mengkaji hakikat eksistensi dan melahirkan gagasan-gagasan filsafat yang baru dan cemerlang. Muqaddas, salah seorang ulama besar Sunni, memandang bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan akal ibadah adalah bohong dan palsu. Allamah Tabatabai, seorang filosof kontemporer, termasuk filosof yang tidak membenarkan adanya pemisahan antara agama dan filsafat. Hubungan filsafat dan agama sepanjang sejarahnya telah berusaha untuk mengatasi antara kecenderungan akal untuk membentuk kerangka teoritis formal tentang realitas kehidupan ini di satu pihak, dan di pihak lain kenyataannya bahwa realitas kehidupan dialami sebagai sesuatu yang senantiasa mengalir, berubah tanpa bentuk yang pasti dan menyangkut demikian banyak aspek sekaligus. Plato meyakini bahwa refleksi akal budi manusia mampu menyaring peristiwa-peristiwa real yang partikular dan unik dalam rangka mendapatkan ide yang inti, abadi, dan universal. Pada tingkat formulasi manusiawi sendiri, manusia hanya akan sampai pada rumusan-rumusan negatif atau teologia negatif
sebab bahasa manusia selalu terbatas. Dalam hal ini tentu saja filsafat lantas bercampur baur dengan teknologi. Penalaran akal adalah suatu yang sama bagi setiap orang, setiap bangsa, atau tiap zaman. Hendak mencari pondasi paling kokoh dan tak tergoyahkan bagi pengetahuan. Akibat dari ini semua adalah menguatnya sisi ideologis filsafat dari pengetahuan barat berdampak. Filsafat selalu mencoba menyelesaikan persoalan dengan mencari evidensi apodiktik atau mengacu pada kebenaran yang abadi. Filsafat barat lama sekali memahami realitas dengan metafor arsitektural. Para filosof berbicara tentang bagaimana membuat bangunan sistem dan mencari pondasi yang kokoh untuk itu. Baik agama maupun filsafat pada dasarnya mempunyai kesamaan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni mencapai kebenaran yang sejati. Agama sebagai suatu hal yang ada dapat diilmukan syarat ilmiah dan cara kerjanya sekali dipakai dalam ilmu agama itu. Maka ada bermacam-macam ilmu yang objeknya suatu aspek dari agama. Alasan filsafat untuk menerima kebenaran hanya dari penyelidikan sendiri. Tegasnya bahwa lapangan filsafat dan agama dalam beberapa hal mungkin sama, akan tetapi dasarnya amat berlainan. Walaupun antara kebenaran yang disajikan oleh agama mungkin serupa dengan kebenaran yang dicapai oleh filsafat, tetapi tetap agama tidak bisa disamakan dengan filsafat. Agama dan filsafat memainkan peranan yang penting dan fundamental dalam sejarah dan kehidupan manusia. Dengan suatu ungkapan dapat dikatakan bahwa filosof agama mestilah dari penganut dan penghayat agama mestilah dari penganut dan penghayat agama itu sendiri. Karena asumsinya adalah agama yang sempurna bersumber dari hakikat keberadaan dan mengantarkan manusia kepada hakikat itu. Sementara filsafat yang berangkat dari rasionalitas juga menempatkan hakikat keberadaannya itu sebagai subjek pengkajinya. Keduanya merupakan karunia dari Tuhan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Berdasarkan perspektif ini adalah tidak logis apabila ajaran agama dan filsafat saling bertolak belakang. Yang terakhir, yaitu titik sentuh antara filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. Adapun titik persamaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketiganya baik ilmu pengetahuan, filsafat maupun agama merupakan sumber kebenaran atau objektivitas atau bentuk kebenaran. Yang kedua, dalam pencarian kebenaran atau objektivitas, ketiga bentuk pengetahuan itu masing-masing mempunyai metode, sistem, dan mengolah objeknya selengkapnya sampai habis-habisan. Yang ketiga, ketiganya menjadi besar berkat pencarian dan perenungan yang didorong oleh cinta yang murni. Di samping itu, terdapat pula titik perbedaannya sebagai berikut. Yang pertama, sumber kebenaran pengetahuan dan filsafat adalah sama keduanya dari manusia itu sendiri. Dalam arti pikiran, pengalaman, dan intuisinya. Yang kedua, filsafat menggarap bidang yang luas dan umum, sedangkan ilmu membahas bidang-bidang yang khusus dan terbatas. Yang ketiga, agama bersifat dogmatis, mengandung nilai-nilai yang terkait dengan keyakinan, berbeda dengan filsafat yang berada dalam tahap berpikir atau kognitif. Ilmu berada pada tahapan yang langsung berhubungan dengan fakta. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ku cerah.